Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darobi dengan NIM 0563555605 dari Prodi Jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tugas 1 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu soalnya. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga psikode dalam kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji Rp 5 juta, golongan B gaji Rp 6.500.000, dan golongan C gaji Rp 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan juga psikode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan ditambah gaji lembur. Untuk langkah yang pertama, di sini saya sudah membuat dalam bentuk flowchart menggunakan aplikasi Drawio, yang dimana aplikasi ini menyediakan banyak sekali simbol yang bisa kita gunakan dan juga kita gunakan untuk membuat flowchart. Ini ada soal tadi sudah dibacakan. Nah, untuk langkah yang pertama, saya menggunakan simbol yang berbentuk oval atau elips ini, yang dimana simbol ini yang berfungsi itu untuk menandai awal dan mengakhiri suatu program. Jadi setiap program itu pasti diawali atau dimulai dengan start dan diakhiri dengan end, seperti itu. Lalu tidak lupa di sini saya sudah menambahkan garis anak panah ke bawah. Jadi ketika membuat flowchart itu harus tersusun. Kan kita membuat dari atas sampai bawah atau dari kiri ke kanan, seperti itu. Dia harus saling nyambung. Untuk langkah yang kedua, selanjutnya di sini saya menambahkan simbol yang berbentuk jajar jenjang atau simbol data. Jadi simbol ini digunakan untuk input data dari pengguna. Jadi user bisa memasukkan input golongan dan juga jam lembur. Lalu di sini juga tidak lupa menambahkan anak panah. Menuju ke langkah yang ketiga, di sini saya membuat simbol yang berbentuk belah ketupat atau simbol decision. Ini, yang dimana simbol ini berfungsi untuk menghasilkan dua keputusan, ya dan juga tidak. Itu. Ini juga saya menambahkan simbol yang berbentuk persegi panjang atau simbol proses. Nah, yang ini. Jadi simbol ini digunakan untuk perhitungan atau pemberian nilai ke variabel. Itu. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk golongan A, jika ia gajinya itu 5 juta, untuk golongan B, jika ia gajinya Rp 6.500.000, jika golongan C, maka ia gajinya Rp 9.500.000. Ini sudah sesuai dari soal yang telah diberikan. Jika golongan A 5 juta tidak termasuk, berarti dia masuknya golongan B gajinya 6.500.000, dan jika tidak termasuk juga dia akan otomatis masuk ke golongan yang C gajinya itu Rp 9.500.000. Ini saya menambahkan anak panah menuju ke langkah berikutnya, sama membuat menggunakan simbol decision. Sekarang untuk bagian lembur, ini lembur 1 jam. Nah, disini juga saya menambahkan juga untuk simbol proses untuk bagian perhitungan atau pemberian nilai ke variabel. Ini gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Nah, kenapa 0,30 bukan 30%? Jadi supaya bisa dibaca oleh komputer nanti pada saat membuat program. Itu. Jadi 30% ini diubah ke desimal terlebih dahulu. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur sama dengan
gaji pokok sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika karyawan lembur 2 jam, gaji lemburnya itu sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Jika 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan yang terakhir, jika lembur lebih dari 5 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Jadi logikanya seperti ini. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Dan seterusnya hingga 38% jika karyawan lembur lebih dari 5 jam. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya menambahkan persegi panjang kembali. Kalau semua nilai sudah didapat, saya sudah masukkan sesuai dari soal. Sekarang kita hitung totalnya itu. Jadi total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur itu. Nah, untuk yang langkah ke-8 di sini saya menambahkan outputnya. Di bagian ini kita menampilkan hasil akhirnya di layar. Makanya saya menggunakan simbol input atau output itu. Dan untuk yang terakhir di sini saya menambahkan simbol terminator atau simbol yang berbentuk oval sebagai tanda bahwa proses telah selesai. Seperti itu ya. Oke, jadi flowchart yang saya buat sudah lengkap ya, mulai dari start, input, decision untuk golongan, lalu decision untuk bagian yang lembur, perhitungan, output, dan diakhiri dengan end. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah membuat untuk tipe code-nya berupa code TXT ya. Yang pertama di sini saya menambahkan start sama seperti dalam flowchart yang gambaran itu. Yang awal itu mulai atau start ini, lalu input juga sama, input golongan jam lembur, input golongan dan juga jam lembur. Lalu di sini juga ada if atau jika golongan A, then gaji pokoknya itu berarti 5 juta, else if golongan dan B, then gaji pokok sama dengan 6.500.000, else if golongan C, then gaji pokok 9.500.000, lalu and if. Lalu di sini juga saya menambahkan slash s lembur. Jadi untuk default itu ini berarti ya. Untuk dalam code-nya dalam format TXT seperti ini. Yang pertama case 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Case 2, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Untuk yang ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Untuk yang keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Yang terakhir, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Dan end flag. Lalu di sini total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu outputnya di sini total penghasilan dan terakhir end. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya mengimport si code ini ke program Java. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Nama file tugas 1.java. Untuk baris kedua ini yang bagi import ini. Nah, baris ini digunakan untuk import library scanner supaya program Java kita bisa menerima input dari keyboard. Selanjutnya untuk baris keempat hingga kelima ini adalah struktur utama program Java. Di dalam main, semua perintah program dijalankan. Selanjutnya di sini ada baris ke-6. Baris ini membuat objek input untuk membaca data dari user itu. Lalu untuk baris ke-8 hingga ke-13 di bagian ini program meminta user mengetik golongan karyawan dan juga jam lembur.
huruf pertama dari input disimpan ke variabel golongan, sedangkan untuk yang jam lembur disimpan sebagai angka. Itu. Selanjutnya di bacaan ke-15 dan ke-16, di sini saya siapkan dua variabel untuk menyimpan nilai gaji pokok dan gaji lembur. Nilainya awalnya itu 0. Itu. Selanjutnya untuk bagian baris ke-18 hingga ke-27, ini adalah percabangan untuk menentukan gaji pokok. Kalau A maka gajinya 5 juta, kalau B maka gajinya 6.500.000, jika C maka gajinya itu 9.500.000. Kalau user salah input, program akan berhenti dengan tekan golongan tidak valid. Itu. Selanjutnya untuk baris ke 30 hingga 42, nah ini juga percabangan, jadi setiap lembur punya persentase tambahan dari gaji pokok. Misal lembur 1 jam dapat 30% dari gaji pokok, kalau 5 jam atau lebih dapat 38%. Itu. Selanjutnya ini bagian baris 45. Nah, baris ini untuk menghitung total gaji dengan menambahkan gaji pokok ditambah gaji lembur. Itu. Nah, untuk selanjutnya untuk baris ke 48 hingga ke akhir. Nah, bagian terakhir ini untuk menampilkan hasil akhir ke layar biar user tahu berapa total gaji yang dia dapat. Nah, untuk langkah yang terakhir sekarang kita akan mencoba run. Jadi program akan bisa. Nah, ini berhasil ya, muncul inputnya, masukkan golongan A, B, atau C. Ini kita akan mencoba masukkan A. Masukkan juga jam lemburnya, jam. Nah, ini outputnya berhasil keluar ya. Di sini bisa kita lihat hasil program yang sudah saya jalankan. Program berhasil menampilkan total penghasilan karyawan sesuai dengan golongan dan jumlah jam lembur yang dimasukkan. Seperti itu. Berarti program yang saya buat telah berhasil berjalan dengan baik, dan logika perhitungan gaji serta lembur sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Dengan percobaan ini saya bisa memastikan bahwa alur flowchart, subcode hingga implementasi ke program Java juga saling terhubung dengan benar. Jadi program bisa dinyatakan selesai dan berjalan dengan yang diharapkan sesuai dengan soal yang diberikan. Demikian penjelasan tugas 1 pada patokli algoritma dan pemrograman yang bisa saya sampaikan. Dari tugas 1 ini saya lebih memahami cara menggunakan struktur percabangan if else dalam menentukan gaji karyawan berdasarkan gaji lembur dan juga gaji pokok. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.